Om Swastiastu, Om Awikimanamastu, Namasidam. Tiang Wara Silaturahmi Mahasiswa Stah Dharma Nusantara semester 6 dengan NIM 2009 001218. Hari ini Tiang akan mempresentasikan tentang Banten Pejati. Presentasi ini adalah tugas dari mata kuliah acara agama Hindu. Sebelumnya izinkanlah Tiang untuk berdoa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sangsat Para Brahma, Tasmahe Sri Guruwe Namah. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat Banten Pejati. Banten Pejati. Apakah Banten Pejati itu? Banten Pejati adalah Banten yang setiap akan ada mengaturkan acara-acara yatnya yang lain, Banten berarti selalu ada. Banten ini adalah simbol dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih kita, maka dihaturkanlah Banten Pejati ini. Banten Pejati, setiap daerah atau mungkin akan beda-beda bentuknya atau fungsinya mungkin sama, tapi bentuknya tergantung dengan tingkatan yatilnya. Dia ada tingkat yatnya yang sedang, yang tinggi, atau yatnya yang lebih itu. Nah, itu mungkin Bantennya akan berbeda-beda dalam setiap daerah. Yang pertama-tama dalam Banten Pejati harus ada daksina. Daksina adalah pertama-tama kita harus bikin pojongnya itu. Ini pojong daksinanya. Nah, pojong daksinanya pertama-tama kita kasih pojong daksina ini adalah simbol dari alam semesta. Alam semesta. Bikin pojongnya itu. Ini pojong daksinanya. Nah, pojong daksinanya pertama-tama kita kasih pojong daksina ini adalah simbol dari alam semesta. Alam semesta. Jadi di sini simbol dari alam semesta pojongnya. Kemudian pertama-tama kita kasih dengan beras yang adalah simbol kehidupan. Simbol kehidupan. Baik. Kemudian yang kedua adalah kita kasih kelapa. Kelapa ini juga simbol kehidupan, katanya lambang dari kehidupan. Karena kenapa buah kelapa? Karena buah kelapa adalah buah yang banyak fungsinya. Kelapa. Kemudian setelah kelapa kita kasih juga adalah kemiri. Ada kemiri, atau bisa juga diganti dengan pangi. Pangi boleh dengan pangi. Kemudian ada telur itik. Nah, ada telur itiknya juga, kita taruh telur itiknya. Kemudian ini ada kemiri tadi sudah, ini ada panginya. Kemudian ada yang namanya ini uang kepeng kita taruh juga. Kemudian kita cari ada seperti benang adalah untuk pengikatnya harus ada benang untuk pengikat, simbol pengikat gitu maksudnya. Kemudian harus ada seperti ini adalah daun-daun kering yang yang dipergunakan untuk isinya daksina ini. Nah, kemudian ada ini harus disatukan seperti ini supaya daksinanya terlihat bagus. Nah,
juga ini porosan. Porosan juga harus ada di sini. Porosan harus ada. Nah, kemudian yang terakhir ini harus ada sarinya. Sari ini adalah ya untuk yang menghancurkan, pemangku-pemangku yang menghancurkan. Terakhir adalah seperti jalan sarinya untuk yang menghancurkan, pemangku-pemangku yang menghancurkan. Terakhir adalah seperti jalan sarinya. Nah, ini adalah dari bentuk tuh, ini adalah ini. Kemudian setelah daksina, sekarang kita ada tipat kelanan. Tipat kelanan. Tipat kelanan ini adalah maknanya nih. Kenapa tipat kelanan itu harus 6? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya adalah bermakna simbol dari 1000. Jadi 6 ini adalah simbol dari apabila kita harus mawas diri, karena 1000 itu kan ada roda, ada harus harus mawas diri, harus tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong. Nah, itu dalam 1000 itu ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada lipat kelanan. Kemudian juga harus ada plausnya, dalam kita plausnya di dalam kita. Kemudian di seperti ini. Nah, ini tepat kelanan. Kemudian setelah tepat kelanan, kita harus ada tentang ini peras. Nah, harus ada peras. Perasnya harus ada peras. Peras itu artinya sah atau resmi. Jadi dengan adanya banten peras berarti banten ini resmi, sah gitu, sah, maksud harus ada gitu. Nah, dalam banten peras ini harus ada tumpeng 2, harus ada tumpeng itu 2, ada klasmennya, ada buahnya, ada begini. Kenapa tumpeng harus 2? Karena tumpeng itu adalah melambangkan purusa dan pradana. Tumpengnya harus 2. Dan pradana. Terus kenapa tumpeng itu harus muncul ke atas itu? Nah, itu karena simbol dari bahwa Tuhan itu maha satu, cuma satu ke atas. Jadi Tuhan itu tempatnya di atas. Jadi harus maha satu. Kemudian ada ini juga, juga, dan ada seperti hiasan kembang ini. Nah, kemudian yang kedua harus ada ajuman. Harus ada ajumannya juga. Ajumnya juga hiasan kembang ini. Nah, kemudian yang kedua harus ada ajuman. Harus ada ajumannya juga. Ajumnya juga sama, harus ada telurnya, harus ada tumpeng pendeknya 2, harus ada buah-buahannya juga. Nah, harus ada tumpeng pendeknya 2. Nah, ini adalah, nah, di dalam Banten Pejati seharusnya juga harus ada segehan. Segehan itu biasanya kalau kita menghanturkan Banten Pejati, biasanya segehannya itu ditaruhnya di bawah. Segehan itu adalah fungsinya adalah kita untuk memberikan penghormatan kepada Buta Kala yang ada di situ, supaya Buta Kala itu tidak mengganggu kita, mengganggu yang akan kita laksanakan. Jadi Buta Kalanya itu kita ajak, itulah kita baikin dulu. Nah, baiklah Bu dosen, itu tadi adalah Banten Pejati yang Tiang presentasikan. Nah, di dalam Banten Pejati itu ada sebuah sloka yang akan yang biasa kita
lantunkan apabila kita mengaturkan kiatnya atau banten-banten yang lain, bukan hanya banten Bejati tetapi banten-banten lain. Ada sebuah sloka yang berbunyi seperti ini. Sloka Adiaya 9, sloka 26 yang berbunyi seperti ini. Patram puspam palam toyam yome baktian Raya cantik tat an Raya cantik tat aham Bagyo Partam Asna Mi Prayatan Nama. Artinya adalah siapapun yang dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan, atau air yang dipersembahkan, tetapi didasari dengan rasa cinta yang keluar dari hati, akan aku terima. Intisari dari sloka ini adalah, jadi apapun yang akan kita persembahkan, apapun yang kita haturkan kepada Sang Hyang Widi, asal didasari dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan hati, pasti akan diterima oleh Sang Hyang Widi. Baiklah, Bu dosen, itulah presentasi Tiang. Ampura bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Tiang haturkan Panama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, Om Awikimanamastu, Nama Sidang. Tiang Wara Silaturahmi mahasiswa Stah Dharma Nusantara semester 6 dengan NIM 2009001218. Hari ini Tiang akan mempresentasikan tentang Banten Pejati. Presentasi ini adalah tugas dari mata kuliah Acara Agama Hindu. Sebelumnya, izinkanlah Tiang untuk berdoa dulu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sangsat Para Brahma, Tasmahe Sri Guruwe Namah. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat Banten Pejati. Banten Pejati,
Apakah Banten Pejati itu? Banten Pejati adalah Banten yang setiap akan ada mengaturkan acara-acara yatnya yang lain, Banten berarti selalu ada. Banten ini adalah simbol dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih kita. Maka dihaturkanlah Banten Pejati ini. Banten Pejati setiap daerah atau ini akan beda-beda bentuknya atau fungsinya mungkin sama, tapi bentuknya ini tergantung dengan tingkatan yat-nya. Dia ada tingkatan yatnya yang sedang, yang tinggi, atau yang lebih itu. Nah, itu mungkin Bantennya akan berbeda-beda dalam setiap daerah. Yang pertama-tama dalam Banten Pejati harus ada daksine. Daksine adalah pertama-tama kita harus bikin kojongnya itu. Ini kojong daksinenya. Nah, kojong daksinenya pertama-tama kita kasih kojong daksine ini adalah simbol dari alam semesta. Alam semesta. Pertama kita kasih dengan beras yang adalah simbol kehidupan. Baik. Kemudian yang kedua adalah kita kasih kelapa. Kelapa ini juga simbol kehidupan, katanya lambang dari kehidupan. Karena kenapa buah kelapa? Karena buah kelapa adalah buah yang banyak fungsinya. Kelapa. Kemudian setelah kelapa kita kasih juga adalah ada ini kemiri. Ada kemiri atau bisa juga diganti dengan pangi. Pangi boleh dengan pangi. Kemudian ada telur. Ada telur itik. Nah, ada telur itiknya juga kita taruh telur itiknya. Kemudian ini ada kemiri tadi sudah, ini ada panginya. Kemudian ada yang namanya ini uang kepeng kita taruh juga. Kemudian kita cari ada seperti benang adalah untuk pengikatnya harus ada benang untuk pengikat, simbol pengikat gitu maksudnya. Kemudian harus ada seperti ini adalah daun-daun kering yang yang dipergunakan untuk isinya daksine ini. Nah, kemudian ada ini harus disatukan seperti ini supaya daksinenya terlihat bagus. Nah, terus ada juga ini porosan juga harus ada di sini. Porosannya harus ada. Nah, kemudian yang terakhir ini harus ada sarinya. Sari ini adalah ya untuk yang mengaturkan, pemangku yang mengaturkan. Terakhir adalah seperti jalan sarinya. Nah, ini adalah dari bentuk ini adalah ini. Kemudian setelah daksine, sekarang kita ada tipat kelanan. Tipat kelanan ini adalah maknanya nih. Kenapa tipat kelanan itu harus 6? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya adalah bermakna simbol dari 1000. Jadi 6 ini adalah simbol dari apabila kita harus mawas diri, karena 1000 itu kan ada roda, ada harus harus mawas diri, harus tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong. Nah, itu dalam 1000 itu ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Harus ada tipat kelanan. Kemudian juga harus ada plausnya dalam kita plausnya tidak bisa.
kemudian seperti ini. Nah, ini tepat kelana. Kemudian setelah tepat kelana, kita harus ada tentang ini peras. Nah, harus ada peras. Perasnya harus ada peras. Peras itu artinya sah atau resmi. Jadi dengan adanya Banten peras berarti Banten ini resmi, sah gitu, sah, maksud harus ada gitu. Nah, dalam Banten peras ini harus ada tumpeng 2, harus ada tumpeng itu 2, ada klasmennya, ada buahnya, ada begini. Kenapa tumpeng harus 2? Karena tumpeng itu adalah melambangkan Purusa dan Pradana. Tumpengnya harus 2, Purusa dan Pradana. Terus kenapa tumpeng itu harus muncul ke atas itu? Nah, itu karena simbol dari bahwa Tuhan itu maha satu, cuma satu ke atas. Jadi Tuhan itu tempatnya di atas. Jadi harus maha satu. Gitu. Kemudian ada ini juga, emas juga, dan ada seperti hiasan kembang ini. Nah, kemudian yang kedua harus ada ajuman. Harus ada ajumannya juga. Ajumnya juga sama, harus ada telurnya, harus ada tumpeng pendeknya. Tumpeng pendeknya 2. Harus ada buah-buahannya juga. Nah, harus ada tumpeng pendeknya 2. Ini adalah, nah, di dalam Banten Pejati seharusnya juga harus ada segehan. Segehan itu biasanya kalau kita mengaturkan Banten Pejati, biasanya segehannya itu ditaruhnya di bawah. Segehan itu adalah fungsinya adalah kita untuk memberikan penghormatan kepada Buta Kala yang ada di situ, supaya Buta Kala itu tidak mengganggu kita, mengganggu yang akan kita laksanakan. Jadi Buta Kalanya itu kita ajak, itulah kita baikin dulu. Nah, baiklah Bu dosen, itu tadi adalah Banten Pejati yang Tiang presentasikan. Nah, di dalam Banten Pejati itu ada sebuah sloka yang biasa kita lantunkan apabila kita mengaturkan kiatnya atau Banten-Banten yang lain, bukan hanya Banten Pejati tetapi Banten-Banten lain. Ada sebuah sloka yang berbunyi seperti ini. Sloka Adiaya 9, sloka 26 yang berbunyi seperti ini. Patram puspam palam toyam yome baktian Raya cantik tat aham bakyo partang asna mi prayatan nama. Artinya adalah siapapun yang dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati mempersembahkan bunga, buah-buahan atau air yang dipersembahkan, tetapi didasari dengan rasa cinta
yang keluar dari hati akan aku terima. Inti sari dari sloka ini adalah, jadi apapun yang akan kita persembahkan, apapun yang kita haturkan kepada Sang Hyang Widi, asal didasari dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan hati, pasti akan diterima oleh Sang Hyang Widi. Baiklah, kita